terkait insiden kopilot Batik Air tertidur selama 28 menit pada penerbangan Kendari Jakarta 25 Januari lalu. Kita kupas saudara bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman dan juga ada pilot senior nanti akan bergabung bersama kami Hanafi Herlim. Saya menyapa dulu Pak Gary. Selamat sore Pak Gary, sehat selalu. Mohon maaf Pak Gary masih termute suaranya. Masih termute ya? Iya. Oke, Pak Gary. Ya, yes. Halo, gimana? Sudah kedengaran. Pak Gary, ya. Jadi ini secara aturan sebenarnya bagaimana sih penggunaan fitur pesawat auto pilot ini? Karena kan kabarnya ini karena sudah autopilot, terus kemudian mereka atau pilotnya memilih untuk tidur dulu, beristirahat dulu. Secara aturan tuh bagaimana sih sebenarnya? Oke, kalau tidurnya bergiliran satu-satu itu bisa di fase cruising itu bisa ya, karena itu berguna untuk mereka bisa lebih segar, lebih alert begitu masuk ke fase kritis yaitu di pendaratan. Tapi bukan dua-duanya gitu. Kalau dua-duanya itu nggak boleh. Mau pakai manapun. Oke, hanya salah satunya saja yang boleh tidur begitu ya Pak Gary ya? Ya, hanya salah satunya. Kalau bergantian bisa juga Pak? Bergantian bisa, itu dilakukan di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Oke. Kan, tapi ada guidelines-nya. Nah, itu guidelines-nya di Batik Air seperti apa kita juga belum dapat detailnya. Oke. Oh, aturan tidur itu pun kalaupun mau bergantian itu ada lagi aturan tersendirinya begitu Pak Gary? Ada guideline dari si maskapai seharusnya. Oke. Secara umum itu guideline-nya seperti apa sih Pak Gary? Yaitu jadi harus ada briefing sebelumnya. Oke, saya tidur nanti karena jam segini sebelum desain supaya ada waktu untuk briefing dan lain-lain seperti itu. Oke, Pak Gary, apakah untuk posisi misalnya ketika pilot atau kopilot itu tidur, pramugari atau pramugara di dalam pesawat itu perlu tahu kondisi di kokpit itu bahwa pilot atau kopilotnya sedang istirahat misalnya? Sebaiknya diberitahu. Ya. Jadi mereka juga alert akan resiko kalau yang satunya pun ketiduran. Jadi mereka bisa dicek lebih sering dari yang direkomendasikan yaitu per 30 menit. Maaf Pak Gary, untuk durasi tidurnya ini kan 28 menit nih tertidur bersamaan. Tapi sebelumnya si pilot juga kalau kita baca runutannya sebelumnya si pilot sudah tidur kemudian menawarkan untuk bergantian tidur tapi kopilot memilih untuk tidak tidur begitu. Adakah aturan berapa lama pilot atau kopilot itu istirahat itu? Kalau untuk penerbangan pendek tidak ada ya. Kalau untuk penerbangan panjang itu ada, justru ada yang namanya control press dan itu diharuskan. Misalnya penerbangannya cukup panjang, misalnya 7-8 jam itu kalau hanya berdua itu bisa diharuskan, tapi juga ada guideline lagi itu detailnya agak kompleks itu dijelaskan, saya juga belum baca lagi, udah lama nggak baca itu. Pak Gary, semua rute artinya mau penerbangannya berapa lama pun, berapa jauh pun pilot diperbolehkan untuk beristirahat atau pada rute-rute tertentu saja pilot boleh beristirahat atau power nap atau apapun itu namanya? Ya. Kalau power nap itu bisa di rute mana, tapi tidak boleh mengganggu kinerja rute manajemen pesawatnya. Jadi kalau misalnya terbangnya pendek, cuman cruisingnya cuma beberapa menit, jadi banyak naiknya banyak waktu lagi terus cruisingnya sedikit, itu ya itu nggak wajar untuk mereka lakukan itu. Tapi kalau misalnya rute 3 jam gitu untuk mereka ambil power nap itu hal yang lumrah gitu di luar negeri itu dilakukan. Oke, Pak Gary, sepengetahuan Anda untuk penggunaan autopilot itu tuh dia tidak bisa mendeteksi jalur atau bagaimana sih? Ini kan keluar dari jalur ya si pesawat ini. Oke, autopilot untuk navigasi itu bisa ada dua, yaitu pakai komputer navigasi pesawatnya, dia akan mengikuti rute yang sudah direncanakan. Tapi ada kondisi-kondisi di mana pesawat harus menghindari cuaca buruk atau untuk separasi dengan trafik lain, itu bisa menggunakan yang namanya heading select. Jadi pilotnya yang memilih dia mau terbang ke arah mana. Nah, pada saat kejadian itu pesawat sedang berada di heading mode tersebut. Jadi karena memang pilotnya sedang menghindari cuaca buruk pada saat kejadian tersebut. Makanya dia ya terbang lurus aja sesuai dengan heading yang sudah dipilih. Oke, oh jadi autopilot itu ada juga
Kalau tadi Anda sebutkan bahwa ini digunakan misalnya untuk rutenya saja ataupun menghindari cuaca buruk dan sebagainya, ada klasifikasinya begitulah kira-kira ya Pak Giri? Ya, ada mode-modenya. Ada mode-modenya. Oke. Dan secara umum yang biasa digunakan ketika misalnya penerbangan, ya kalau kita bicara jarak antara Kendari Jakarta, misalnya apakah salah satunya saja atau dua-duanya digunakan begitu biasanya? Jadi gini, selama tidak ada kendala yang mereka hadapi dalam rute tersebut, mereka akan menggunakan manage mode tadi, yaitu sesuai dengan komputer navigasinya. Tapi begitu ada cuaca buruk, misalnya mereka lihat di radar cuaca mereka ada cuaca buruk di jalur yang mereka akan lewati, mereka menghindar dan mereka menggunakan si mode heading tadi. Oke. Setelah kasus insiden ini terjadi, ini kan mereka diberikan teguran keras. Banyak yang menganggap atau ada pihak-pihak yang menyebut bahwa ya teguran ini kan soal keselamatan orang. Apakah itu kemudian cukup? Nanti kita akan jawab Pak Geri setelah jeda nanti, dan kita juga nanti akan bersama dengan narasumber lain di Kompas Petang usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, saudara.